kenapa Yesus ditempeleng, diludahin, baru disalib, ditombak, Tuhan kok dijadikan tumbal? Oke, ayatnya di mana ditempeleng? Alah, kau baca sendiri sudah congor. Posisi Agatha di mana? Kenapa Bang Rian mau nyiduh? Oke, halo Hairul. Iya, halo juga. Ya, agama apa Hairul? Muslim, Mbak. Ya, kamu bertanya apa Hairul? Iya, kalau saya diperbolehkan bertanya sih ya, mungkin saya nanya satu atau dua. Boleh? Dan Tapi ya salam kenal dulu lah dari Kalimantan Timur. siap. Silakan mau bertanya apa Pak Hairul? Ini kan saya melihat di Alkitabnya non Muslim ya kan, Yesus itu Alkitabnya non Muslim, ada Hindu juga non Muslim. termasuk yang Lah, yang jelas lah Bang. ya, termasuk yang ya hostnya lah gitu ya. Pasti Bang, ya jangan inilah, jangan berbelit-belit nggak jelas gitu. Langsung Iya. aja tunjuk kitabnya gitu. Karena Weda juga non Islam. Ya Saya kan? ndak usah karena saya sering naik di komal-komal Kristen ya. Ya udah. Kita buka Di data. kitabnya orang Kristen bilang gitu lah Bang. Bertanya aja nggak Ya. jujur. Ya. Jujur aja. Enggak, saya kan istilahnya mengucapkan non Muslim tadi itu kan supaya enggak terlalu mencolok gitu loh buat saya. Ya nggak jelas. Saya nanti nggak jelas. Kamu masuk ke room Oke. Kristen ya bicara Kristen lah. Jangan kabur-kabur gini. Apa Oke. maksudnya apa? Ya Abu-abu. udah. Oke, ya udah. Soalnya saya sering ya, walaupun saya baca datanya apa macam itu, ujung-ujungnya kita dibilangi mencomot-comot, mengurang-urangi atau melebih-lebihi ya. Namun di sini ya, Yesus yang dimakan ya, itu yang dimakan itu makanan-makanan yang halal. Namun umatnya Yesus ya kan, termasuk anggaplah Mbak, kenapa makanan-makanan yang haram dimakan gitu? Kalau Nggak ada makanan yang haram kata Tuhan Yesus. ya kalau kata Tuhan Yesus sih iya, tapi Ya kalau sudah terus. Muslim ya kan, seperti baboy, anjing, biawak kan itu nggak boleh kalau orang Muslim. Loh, itu urusan kamu, agama kamu. Makanya saya bilang kan kalau di Muslim kan begitu, Ho. Iya, kamu kok sama orang Kristen mau bertanya apa? Jangan belepotan. Lah kan itu yang saya bilang tadi. Kamu bertanya apa, Pak? Ya, saya kan bilang kan kalau Yesus makanannya yang halal-halal. Orang disuruh bertanya aja, Yesus makan yang halal. Itu bukan pertanyaan. Bapak, astaga Tuhan. Kamu tuh sekolah masuk kemana sih? Kamu sekolah itu kemana? Ke sekolah mana? Gak jelas, Pak. Pertanyaan. Saya menunggu kamu melontarkan pertanyaan. Ini memang apa kalian ini? Banyak kali cengkuneknya. Ya langsung aja Pak. Di sini tuh jangan malu-malu, jangan segan-segan. Bertanya saja dengan narasi yang baik. Tanyakan gitu loh. Gak usah belibet. Saya bukan kabur ini, Host. Kenapa saya diturunkan? Bukan, maksudnya pertanyaan kamu nih kabur, nggak jelas, ngerti nggak? Kabur. Kabur itu bukan lari. Nih kabur aja dengan kata yang sama dan dengan fonem yang sama beda makna gitu loh. Tuh. Oke, udah nggak usah diperpanjang ya. Aku ini kan nanya, kenapa Yesus kok makanannya yang halal-halal, namun di Kristen ya kaumnya kok makanan yang haram yang dimakan? Sudah. Oke. Yesus makan yang halal karena dia lahir dalam kodrat sebagai Yahudi. Karena dia inkarnasi menjadi manusia di Israel. Orang Israel
itu ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka. Ya, kami orang Kristen kan bukan semuanya orang Israel. Dan Yesus sendiri bilang di dalam Alkitab, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, tetapi yang keluar dari mulutmu lah yang menajiskan kamu. Jadi nggak ada makanan haram dan halal dalam perspektif agama kami. Gitu Pak, silakan. Jadi haram itu hanya untuk orang Israel. Betul, makanya saya bilang di saya sendiri. Oke, pertanyaan saya. Sabar. Tunggu dulu. Lo tunggu dulu. Sabar. Kalau narasi haram hanya untuk orang Israel, kamu emangnya orang Israel? Itu saya bilang. Pertanyaan saya, kamu ini kan agamanya Islam. Kenapa kamu sama seperti orang Israel mengharamkan babi? Atau kamu sekarang udah ngikut-ikutan orang Israel? Lah sekarang kamu sendiri apakah orang Israel juga? Bukan, makanya kami makan babi. Karena yang haram itu bagi Israel. Babi itu haram hanya bagi Israel. Makanya kami nggak orang Israel, kami halal. Pertanyaan saya, kamu agama Islam, apakah kamu mengharamkan babi karena kamu nyontek Israel atau bagaimana? Nah itu, tanggapi. Saya bukan orang Israel. Nah, sudah, tapi nyontek kan? Berarti kamu ikut-ikutan karena Taurat itu hanya untuk orang Israel. Kamu kan nggak punya Taurat. Kamu hanya mengimani Taurat, tapi kamu nggak punya Taurat dan kamu tidak terikat dengan hukum Taurat. Kamu terikat dengan hukum Islam. Nah, gimana tuh? Loh, kami jelas. Ya, kalau kamu baca di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 2. Perintah mengharamkan babi, unta, ya, anjing itu nggak ada dikatakan haram. Nggak ada di dalam Alkitab. Ya, unta. Terus apa lagi tuh? Pelanduk, kelinci, hewan tidak bersirip dan tidak bersisik yang ada di air, darat maupun laut itu najis atau haram hanya bagi Israel. Ya kan? Udah itu termasuk itu, mau nggak usah disebutkan lele apa, pokoknya yang tidak bersirip dan bersisik baik di laut maupun di air tawar itu semuanya najis bagi Israel. Ya, jadi kalau saya bukan orang Israel, ya itu tidak berlaku karena perintahnya hanya untuk Israel. Tuh, kami mengikuti Taurat. Di Taurat disuruhnya hanya untuk Israel. Ya, kalau nggak Israel ya nggak apa-apa. Ya kan? Kalau kami tidak makan babi, berarti kami nggak ngikutin Taurat. Ya, justru kami ini melanggar hukum Taurat. Kalau kami nggak makan babi, kenapa? Karena itu khusus Israel. Nah, Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus yang sudah oten di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Kalian boleh cek ya, bahwa di situ Tuhan Yesus menghalalkan yang sebelumnya diharamkan. Begitu. Masa kesini aja, sampai sini aja nggak paham? Udah. Congor ayu apa ini? Duel. Ayo duel. Apa? Congor ayo duel. Mau ngajak duel gimana maksud kamu? Nggak usah nurun-nurunkan saya, maksud saya. Giliran Kamu diturunkan itu karena hak saya, Pak. Kamu ini sebagai tamu jangan sok-sokan di sini. Jangan. Perintahnya adalah perintah saya. Kamu tidak bisa memerintah di rumah orang. Kamu kan punya adab kan, Hoirul? Betul nggak? satu atau dua, kan begitu saya bilang. Apa sih? Kamu mau ngapain ke sini? Ada lagi pertanyaan kamu? Lah kan baru satu yang saya tanya. Kalau memang itu benar bagi saudara ya
Nggak usah banyak cerita, jangan banyak bacot. Kamu tuh mau nanya apa? Kenapa Yesus ditempeleng, diludahin, baru disalib, ditombak, Tuhan kok dijadikan tumbal? Oke, ayatnya di mana ditempeleng? Alah, kau baca sendiri sudah congor. Ah, kamu yang congor, tapi bilang orang lain congor. Kenapa saya katakan gitu? Leng. Gini ya, ini umat Islam seperti ini ya, contoh orang Islam gitu ya. Ini ya, di bawah aja ya, orang Islam di bawah aja kalau nggak ada adab. Ini makanya saya bilang ya, pentingnya adab dibandingkan emosi, gitu loh. Kamu tuh bener-bener cuman congor. Kenapa? Nggak menunjukkan data. Sesuatu yang tanpa data itu congor. Kamu harus saya ajarin gimana lagi? Ya, kalian ini tiap hari mempermalukan agama kalian loh. Inilah yang saya bilang orang buta. Dia yang congor, tapi nuduh orang lain congor, gitu loh. Seriusan. Bahasanya orang Islam ini kenapa seperti ini? Kenapa sih kalian nih kalau diajarin kenapa susah gitu? Kalian belajar agama tapi nggak belajar etika, ini untuk apa? Apakah agama kalian tidak mengajarkan kalian etika? Oh, kalau nggak mau beretika bisa, cuman jadi rusuh. Saya juga bisa nggak ada etika, tapi saya nggak mau rusuh, nanti sayang room saya, gitu loh. Itu satu. Yang kedua, saya mempermalukan agama saya. Gitu. Jadi kalau mempermalukan agama itu terlalu gampang. Contoh, rusakinlah gereja. Kamu kan sudah mempermalukan agama kamu. Nah, terus teriak-teriaklah kau di jalan. Kata-katailah orang Kristen, imannya orang Kristen. Itu kamu mempermalukan agama kamu. Gitu. Kalau kayak gitu tuh nggak perlu sekolah, nggak perlu adab, nggak perlu belajar. Teruslah kalian kayak gitu. Makin nggak ada orang yang respect sama agama kalian. Makanya sudah semakin banyak orang agnostik. Sudah semakin banyak orang ateis dari agama kalian. Kenapa? Karena perilaku kalian yang menyimpang. Paham? Orang jadi nggak respect sama agama kamu. Hindu aja udah males nengok kamu. Buddha males sekali nengok kau. Apalagi yang seagama kamu, itu udah banyak banget yang malu. Ya? Kalian kalau lihat di komen-komen di YouTube atau di TikTok ya, gua Islam tapi gua malu. Nah, itu udah banyak itu. Kenapa? Orang udah banyak jadinya agnostik gara-gara apa? Kelakuan yang kayak tadi tuh jadi satu kabupaten di Hoirul tadi. Oh. Jadi tunjukkan agama kamu itu bisa diterima sama orang lain, bahkan sama agamamu sendiri. Betul kata Felix Xiao. RT6 sendiri, Islam sendiri sebenarnya udah nggak bisa toleransi dengan Islam sendiri gitu. Sesama Islam itu kata Felix Xiao, kalian cek di YouTube-nya. Tuh, ya. Makanya jangan kebanyakan dengki, jangan kebanyakan diajarin ajaran yang kotor. Gitu loh. Halo, Rando. Halo, selamat pagi. Agama apa? Aku mualaf. Silakan, mau bertanya apa? Gini, Bun, aku mau nanya. Kan di dalam perjanjian lama itu kan banyak terbuat kisahnya Israel atau Yahudi ya. Kenapa kita punya Injil Kristen tapi muatnya kebanyakan lebih banyak menceritakan tentang Israel? Kita aja dulu. Oke. Perjanjian lama itu nubuatan, perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Gak nyampe? Oh gitu. Gitu apa? Paham nggak? Pasti nggak paham, jangan bilang oh gitu. Oke, nih saya jelasin lebih rinci. Jelasin lebih rinci. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama itu menuliskan tentang apa yang akan terjadi terhadap Tuhan Yesus. Nah, perjanjian baru itu ya disaksikan
para rasul apa yang terjadi di dalam nubuatan itu. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah penjelasan dari perjanjian lama. Tuh, perjanjian baru itu. Jadi bukan banyak. Ya memang perjanjian baru itu menerangkan tentang perjanjian lama. Benar-benar terang, benar-benar nyata. Ngerti nubuat nggak? Yey, yang aku mualaf, ngerti nubuat nggak? Mengerti kalau mau buat. Apa itu nubuat? Yang ngaku-ngaku mualaf ini. Kok Apa itu nubuat? mualaf? Gimana sih? Loh, tadi kan kamu mualaf. Agama apa saya mualaf? Iya. Kalau mualaf kan nggak ngerti. Sekarang saya tanya, kamu mualaf itu dari agama Islam masuk Islam? Ya, Bukan, dari agama apa masuk agama apa? dari Katolik. Oke, dari Katolik. Sekarang saya tanya, nubuat itu apa artinya? Tahu nggak? Makanya aku tanya. Gak apa-apa, ngaku-ngaku tuh nggak apa-apa bang. Sah-sah aja orang ngaku-ngaku bang. Namanya selama judulnya ngaku tapi nggak bisa membuktikan kan itu bohong gitu kan. Nggak apa-apa. Si Rando itu udah sering itu kesini karena udah terlalu emosi makanya dia naik. Itu emang Islam dari dulu. Dari suaranya saja saya tahu deh. Kamu orang Madura jangan ngaku-ngaku mualaf. Jangan deh, saya kenal kamu sudah lama. Oke, halo. Ami. Halo. Halo pagi Agatha. Ini saya manggilnya apa ini? Allah. Tulisannya Allah soalnya. Jangan itu nama Tuhan kami, jangan. Enggak, itu. Panggil aja Agatha. Yang gitu tuh. Kamu namanya siapa? Nah, kamu lihat itu namanya siapa? Namanya Ami tapi gambarnya Allah. Apakah kamu Itu. adalah Allah? Ya daripada kalian pasti tempel di dinding disembah. Agama apa? Nah itu yang saya mau itu judulnya itu loh. Apa tuh? Kisah Musa di surga. Ya, coba baca lagi bang. Ini kayaknya bahasa Indonesianya kurang. Musa apa? Itu maksudnya Baca. itu Musa atau Moses. Baca. Biasanya kan Kristen kan bukan Musa. Baca dulu bang. Baca dulu. Enggak, saya mau tanya, yang melihat Musa di surga siapa? Baca dulu. Baca. Lah itu kisah Musa di surga, dari surga. Bukan di surga. Oke. Abang. Lah itu abang kisah kan agama. Musa dari surga. Oke. Siapa yang melihat Musa di surga? Oke. Bukan melihat Musa di surga. Kisah Musa itu dari mana kisah Musa? Kalau menurut agama Islam, kisah Musa itu kan itu dari Nggak usah lari dari ke Islam dulu. Maunya kamu jelasin aja. Oke, tenangkan jiwamu ya, tenangkan jiwa kamu. Oke. Kisah Musa dalam perspektif orang Kristen itu berasal dari Israel. Orang Israel yang menyebarkan ke seluruh bangsa. Nah, kalau kisah Musa dalam perspektif Islam itu berasal dari Allah yang diturunkan melalui malaikat kepada Muhammad. Betul tidak? Ami, betul nggak? Kisah Musa itu kan dari Allah kan? Betul nggak? Halo? Dibuka mute-nya, Ami. Ami. Kamu nunjukin dalil dulu, baru kamu berargumen. Biar kasih apa? Oke. Kasih Oke. orang lain Oke. gitu loh. Oke. Keluaran, di dalam Keluaran kitab Mana? Tauratnya Coba Musa. tunjukin. Coba tunjukin. Coba tunjukin lah. Ngapain ditunjukin? Ya iya tunjukin lah. Kan Nanti kamu nyontek dari ya Taurat. enggak lah. Ceritanya aja biar beda kok. Ya. Oh beda. Berarti Ya iyalah, mana sama ceritamu. Oh beda ya. Tapi Musa ini orang mana memangnya? Nggak usah ini dulu lah. Coba nunjukin dulu. Nih. Ya.
Kisah Musa itu dari orang Nanti Israel. kamu lari ke Paulus lagi. Nih, yang suka lari ke Paulus itu kan kalian deh. Nih bang, aduh, blur sih, cong. Nah ini, Coba baca. Musa lahir nih dari keluarga Lewi. Nih dia, ya. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub ya. Siapa aja dia dikatakan ya? Ruben, Simeon, Lewi. Nah, Nggak Musa nyambung itu Musa kisah itu dari itu kisah Musa. suku Lewi, Israel, ya kan? Kenapa lah Islam ini ya kayak gini semua ya kelakuannya? Sabar dulu. Jadi kisah Musa itu dari mana? Dari Israel, karena Musa orang Israel dari suku Lewi. Enggak, maunya itu. Udah kalau maunya kau ya udah dibawa lah kau. Jadi dari mana saya orang Kamboja tahu kisah Musa? Ya dari orang Israel yang memberitakan itu kepada segala bangsa. Ini yang dikenal Oten.